Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 3C Farmasi akan menyampaikan sedikit edukasi terkait dengan sistem imun. Perkenalkan, nama saya Diayu Azahra, NIM 148. Perkenalkan, nama saya Suci Hoyrunisa, NIM 150. Perkenalkan, nama saya Ananda Syafila Sifailindra, NIM 151. Perkenalkan, nama saya Ratu Angelina Putri, NIM 152. Perkenalkan, nama saya Fathatul Nur Asih, NIM 153. Perkenalkan, nama saya Nurul Jana, NIM 154. Perkenalkan, nama saya Junaidira Pratama Putri, NIM 155. Perkenalkan, nama saya Anafaya Nur Maudi, NIM 156. Perkenalkan, nama saya Elvia Mita Isabila, NIM 157. Sistem imun adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerjasama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh kita sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Sistem ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari sel hingga organ. Salah satu jenis sel yang paling penting dalam jaringan tersebut adalah sel darah putih. Leukosit dihasilkan atau disimpan pada berbagai tempat di tubuh, di antaranya yaitu timus, limfa, dan sumsum tulang, di mana organ-organ ini dikenal sebagai organ limfoid. Ada dua tipe leukosit utama yang bekerja sama untuk mencari dan membunuh organisme atau zat penyebab penyakit. Yang pertama yaitu limfosit. Limfosit merupakan sel-sel yang membantu tubuh untuk mengingat dan mengenali sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mereka mengenali sel asing tersebut, mereka akan memproduksi bahan kimia untuk menghancurkan sel-sel asing tersebut. Ada dua macam limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit akan menetap dan berkembang menjadi sel B atau berpindah ke kelenjar timus dan berkembang menjadi sel T. Limfosit diproduksi di sumsum tulang. Yang kedua yaitu fagosit. Fagosit merupakan sel-sel yang memakan sel asing. Contohnya adalah neutrofil yang bertugas untuk melawan bakteri. Mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut dengan antigen. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi sendiri apa sih? Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T ini juga akan membantu memberikan sinyal pada sel-sel lain, contohnya adalah fagosit, dan untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu. Sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan misinya. Antibodi juga dapat menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme dan mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplement. Apa sih itu komplement? Komplement adalah bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Nah, proteksi inilah yang disebut dengan imunitas. Imunitas itu sering disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh manusia itu adalah sistem pertahanan yang dibentuk untuk mencegah manusia terkena penyakit. Nah, sistem kekebalan tubuh itu akan menghasilkan antibodi, sel darah putih, dan berbagai zat yang dapat menghancurkan zat-zat asing seperti bakteri dan virus. Sistem kekebalan tubuh itu terdiri atas yang pertama ada tonsil, amandel, dan timus. Terus ada kelenjar getah bening, ada juga sumsum tulang, ada limfa dan sel darah putih. Nah, jadi teman-teman, sistem kekebalan tubuh sebenarnya tidak bisa langsung terbentuk sejak kita lahir. Sehingga semua sistem kekebalan tubuh pada bayi yang baru lahir didapatkannya dari sang ibu. Ketika kehamilan usia tua dan mendekati hari kelahiran, maka sistem kekebalan tubuh ibu akan ditransfer ke janin melalui pembuluh darah dan plasenta. Komponen sistem kekebalan tubuh yang diberikan ibu pada janin yaitu imunoglobulin IgG.
yang merupakan antibodi yang dibentuk oleh tubuh untuk melawan racun, bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Imunoglobulin G dianggap sangat penting untuk menjaga janin di dalam kandungan agar tidak terkena infeksi dan berbagai komplikasi yang dapat membahayakan kesehatannya. Nah, kondisi ini disebut dengan imunitas pasif karena antibodi dihasilkan dari ibu kemudian diberikan kepada anak melalui berbagai proses. Bayi harus mendapatkan ASI eksklusif dari sang ibu karena ASI mengandung antibodi yang lengkap yaitu imunoglobulin A, imunoglobulin D, imunoglobulin E, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. ASI dianggap sebagai makanan yang paling sempurna untuk bayi karena selain sangat mudah dicerna, tetapi juga mampu melindungi bayi yang rentan terhadap bermacam-macam penyakit infeksi. Antibodi yang berhasil diterima bayi dari ibu melalui ASI lama-lama akan menurun. Ketika bayi berumur 2-3 bulan, bayi sudah mulai membangun sistem kekebalan tubuh dan memproduksi antibodinya sendiri. Setelah bayi memasuki usia 6 bulan, maka sistem kekebalan tubuhnya sudah bisa bekerja dengan normal layaknya kekebalan tubuh pada orang dewasa. Pemberian imunisasi pada anak balita juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meningkatkan dan menguatkan sistem kekebalan tubuh pada anak yang baru saja dibentuk. Menurunnya kekebalan tubuh dapat disebabkan karena stres berat. Tubuh yang stres dapat meningkatkan hormon kortisol yang dapat meningkatkan penurunan kekebalan tubuh secara signifikan. Kurang istirahat penting agar tubuh dapat merespon baik dan menjaga fokus, apalagi tidur memberikan waktu untuk organ agar beristirahat. Jarang olahraga yang rutin dapat meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri. Bagaimana sih caranya meningkatkan kekebalan tubuh? Jadi, cara meningkatkan kekebalan tubuh ada 5. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, berjemur karena sinar matahari dapat memicu produksi vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, beristirahat dengan cukup. Tidur yang cukup dan nyenyak dapat menjaga bahkan memperkuat daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Terakhir, mengonsumsi suplemen. Asupan gizi yang cukup memang diperlukan untuk mendukung kerja sistem kekebalan tubuh agar lebih kuat melawan kuman penyakit. Sekian video edukasi mengenai sistem imun dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.